Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat kepada Bapak Moh Imam Bustomi, SMH, serta Ibu Ratih Damayati, SMH, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar Hukum Indonesia, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfinan, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan NIM akhir 366. Di sini saya akan sedikit memberikan pemaparan materi mengenai hukum acara perdata. Saya juga akan menjelaskan beberapa subbab. Yang pertama ada pengertian secara umum, kemudian pengertian menurut ahli, selanjutnya ada contoh kasus, yang keempat ada sumber-sumber hukum acara perdata, yang kemudian asas-asasnya, yang keenam sifat dan tujuan hukum acara perdata, yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya teman-teman harus ingat bahwa hukum itu harus dilaksanakan, tidak boleh hanya dibaca. Nah, pengertian hukum acara perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim atau pengadilan. Nah, dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Profesor Dr. Wiryono Projodikoro SH. Beliau mengatakan bahwa beliau berpendapat bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang dibuat yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, serta bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Kemudian ada menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim, meliputi pengajuan tuntutan, hak, pemeriksaan, putusan, dan pelaksanaan. Nah, untuk lebih memahami apa itu hukum acara perdata, di sini saya akan menyampaikan suatu contoh kasus agar teman-teman semua dapat memahami apa itu hukum acara perdata. Nah, misalkan ada seorang penjual dan seorang pembeli, di mana ketika salah satu dari kedua belah pihak ada yang melanggar hukum keperdataan, misal setelah pembeli membayar, akan tetapi pembeli tidak dapat barangnya, maka di situ terdapat pelanggaran hukum keperdataan. Nah, orang yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut haknya kepada pengadilan. Selanjutnya, segala ketentuan yang mengatur ditegakkannya hukum perdata diatur dalam hukum acara perdata. Nah, lalu selanjutnya ada sumber-sumber hukum acara perdata. Yang pertama ada HIR atau Herzen Inrich Reglement. Yang kedua ada RBG atau Reglement Buitenwens. Yang ketiga ada RV atau Reglement Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa. Selanjutnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lalu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, untuk undang-undang sendiri, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang kelima, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang keenam, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dan lain-lainnya adalah yang pertama ada hukum adat atau kebiasaan, yang kedua jurisprudensi, yang ketiga adalah doktrin. Selanjutnya adalah asas-asas dari hukum acara perdata. Sebenarnya untuk asas-asas banyak, akan tetapi saya akan mencoba merangkum dalam beberapa poin. Yang pertama adalah hakim bersifat menunggu. Jadi hakim hanya menunggu apa yang akan dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, apakah mengajukan gugatan atau tidak ada gugatan.
Berarti kalau tidak ada gugatan maka tidak ada hakim. Akan tetapi ketika ada gugatan masuk, hakim tidak boleh menolak untuk menangani kasus tersebut. Selanjutnya adalah hakim bersifat pasif. Jadi sebelum gugatan masuk, masuk ke pengadilan, hakim tidak boleh mencampur tangani urusan dari pihak yang terkait. Akan tetapi setelah gugatan masuk ke pengadilan, maka hakim bersifat aktif atau hakim boleh untuk mencari segala sesuatu yang berkepentingan untuk menyelesaikan suatu kasus tersebut. Selanjutnya adalah terbukanya persidangan. Jadi secara umum persidangannya dilakukan secara terbuka dan pintunya selalu dibuka dan setiap orang boleh untuk menyaksikan persidangan tersebut. Ya, tapi ada pengecualian terhadap beberapa kasus sehingga pengadilan harus dilaksanakan secara tertutup dan tidak boleh dilihat oleh halayak luas. Terkhusus lagi untuk perkara perceraian memang internal dari keluarga, jadi tidak boleh dilihat oleh sembarang orang. Selanjutnya adalah mendengarkan kedua belah pihak atau audi et alteram partem. Jadi ketika memutus suatu perkara, hakim tidak boleh mendengarkan dari salah satu pihak saja, harus dari kedua belah pihak. Selanjutnya bebas dari campur tangan pihak luar. Jadi selama mengutus suatu perkara, hakim tidak boleh ada intervensi dari pihak luar maupun dari siapapun, presiden, pejabat atau manapun, tidak boleh. Selanjutnya adalah sederhana, cepat dan ringan. Sederhana artinya menggunakan bahasa yang dapat dipahami selama pengadilan berlangsung. Cepat artinya ketika hakim telah mendapatkan barang bukti maka harus cepat memutuskan hasil dari perkara tersebut. Kemudian biaya ringan artinya hakim harus memutuskan menyelesaikan perkara dengan biaya yang minimal. Selanjutnya adalah putusan harus disertai dengan alasan. Jadi ketika memutuskan suatu perkara, hakim harus menggunakan dalil-dalil atau dasar hukum positif yang ada. Jadi semacam pertanggungjawaban atau dasar dari putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim. Selanjutnya adalah putusan harus dilaksanakan setelah 14 hari. Jadi putusan ini hanya boleh dieksekusi atau dilaksanakan dalam tenggat waktu 14 hari. Jadi setelah 14 hari maka berkekuatan hukum tetap. Kecuali atau berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada perlawanan atau putusan yang mencoba melawan dari putusan tersebut. Nah, kemudian ada sifat hukum acara perdata. Yang pertama adalah sifatnya memaksa, jadi segala peraturan harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kedua, sifat mengatur, jadi para pihak dapat dikesampingkan dalam peraturan hukum acara perdata. Selanjutnya adalah tujuannya yang pertama adalah mencegah adanya ancaman ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat, keamanan dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga hukum perdata material. Ketiga, memberikan kepastian hukum. Lalu untuk kesimpulan, hukum acara perdata bertujuan untuk menegakkan hukum perdata material guna tersenggaranya supremasi hukum yang berintegritas. Perbedaan antara hukum perdata dan hukum acara perdata terletak pada substansi dan penegakan atau mekanismenya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.